Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurik. Alangkah lebih baiknya buat yang baru menemukan Radio Jurik, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini Radio Jurik memiliki cerita pesugihan kerak warung nasi uduk. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Waktu itu saudara saya, sebut saja inisial Mas Hasan, punya rumah di daerah Bogor. Tapi karena kerjaannya di Jakarta, dia pulang ke rumahnya seminggu sekali, sekedar mengetahui keadaan rumah dan sekalian bersih-bersih. Dan lagi anak istrinya tinggal di Jakarta. Saya agak lupa tanggal berapa, yang pasti sekitar tahun lalu Mas Hasan dan anaknya yang pertama, inisial Andi, pulang ke rumahnya di Bogor. Dan pulangnya pada waktu itu pada malam hari, karena perutnya sudah keroncongan dan Andi juga sudah teriak-teriak lapar minta makan. Maka mampirlah Mas Hasan di sebuah warung nasi uduk. Dengan kondisi yang sangat lapar, makanlah Mas Hasan dan Andi di warung itu. Tanpa terasa Mas Hasan sudah menghabisi 3 piring nasi uduk. Namun rasa ingin nambah masih saja ada. Sedangkan si Andi pun sama, dia teriak minta nambah lagi sampai 5 piring. Buset, menurut Mas Hasan sih warung itu biasa saja, tidak begitu bagus, tapi anehnya pembelinya banyak sekali, sampai ngantri begitu. Dalam hati Pak Hasan. Akhirnya Mas Hasan dan Andi pulang dengan perasaan masih lapar. Entah kenapa semenjak ke warung nasi uduk itu, si Andi selalu minta dibelikan nasi uduk dan tidak mau nasi uduk di tempat lain, maunya di warung itu saja. Berminggu-minggu hingga berbulan-bulan tidak tahu apa enaknya, tapi herannya ada saja yang beli dan selalu ramai pembeli. Dan anehnya lagi, kalau dimakan di rumah atau dibawa pulang dibungkus, rasanya tidak enak. Hingga suatu ketika hal ini terdengar ke guru mengaji Mas Hasan. Beberapa kali saya mau diajak oleh Mas Hasan ke warung itu, tetapi entah kenapa saya selalu menolaknya. Mungkin karena saya sendiri kurang suka yang namanya santan. Andi semakin berubah. Setiap makan di rumah, dia seperti orang yang rakus akan makanan. Sampai-sampai nasi 1 Magicom juga dilahapnya. Hingga suatu hari guru ngajinya menegur, "Apakah kamu pernah makan di sebuah rumah makan?" Mas Hasan menjawab, "Tidak," sambil terus berpikir. Dia sendiri tidak menyadari kalau dia dan anaknya pernah makan nasi uduk di sebuah warung. Akhirnya pada suatu malam, saat Mas Hasan mengaji, sang guru yang merasakan keanehan pada perilaku makanan Andi mencoba merawang tanpa memberitahu Mas Hasan. Setelah selesai pengajian, barulah sang guru memberitahukan bahwa ada sesuatu yang tidak kasat mata yang selalu mengikuti Andi. Dan dari situlah diketahui bahwa warung nasi yang pernah didatangi Mas Hasan menggunakan makhluk gaib siluman monyet, di mana
setiap orang yang berkunjung dan makan nasi uduk di sana pasti lahap dan rakus, sehingga tidak merasa kenyang biarpun sudah makan 10 piring. Tetapi Mas Hasan masih tidak percaya. Akhirnya malam itu juga Mas Hasan dibuka mata batinnya oleh sang guru dan diajak pergi ke warung tersebut. Sesampainya di sana, alangkah terkejutnya Mas Hasan. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri penampakan di dalam warung tersebut. Ya, ada puluhan monyet dengan mata yang menyala merah dan taring yang runcing, sedang bergelayutan di punggung setiap pembeli yang makan nasi uduk di sana. Dan nasi yang disajikan pun bukan nasi asli yang sebelumnya dia lihat, tetapi nasi basi yang kering dan sudah berjamur serta berkutu yang bertebaran di makanan tersebut. Sesampai di rumah, si Andi diberi segelas air putih oleh guru ngaji, dan alhamdulillah makannya sudah kembali normal, tidak lagi rakus. Sampai kisah ini ditulis, Mas Hasan jadi enggan makan nasi uduk. Entah masih trauma atau memang karena merasa takut kalau mengalami hal yang sama. Semoga kisah ini dapat mengingatkan kita agar lebih berhati-hati saat makan di luar rumah, karena sekarang banyak sekali yang memakai pesugihan. Ada yang dari pocong, ada yang dari monyet, ada yang dari tuyul, dan banyak yang lainnya. Semoga cerita Radio Jurik ini bisa memberikan pelajaran buat teman Radio Jurik semuanya, agar lebih berhati-hati lagi kalau makan di luar rumah. Selesai. Terima kasih yang sudah mengikuti cerita Radio Jurik. Alangkah lebih baiknya sebelum meninggalkan Radio Jurik, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Buat teman Radio Jurik, selamat beraktivitas dan tetap semangat. Hantu itu ada.